tadi yang seperti Mas kita di awal tadi bahwa kita itu sekarang itu bukan kesulitan membedakan fakta atau fiksi itu. Karena otak kita tidak dirancang untuk itu gitu. Yeah. Otak kita tidak dirancang untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Otak kita hanya dirancang untuk bagaimana kita bisa hidup lebih lama gitu. Yeah. Ya. Hanya saja pengetahuan ilmiah yang berkembang cepat ini, orang yang tahu ilmu dengan yang nggak tahu itu gapnya jauh jadinya. Yeah. Jadi bukan kita kesulitan membedakan fiksi atau enggak, secara otak kita sama gitu. Yeah. Hanya saja untuk memperkecil memperkecil kerugian ya. Yeah. Memperkecil kerugian dari ini itu tadi kita kerjasama. Yeah. Nah, kerjasama itu membuat kalian tidak usah berkompetisi sejak kecil. Jadi hasrat berkompetisi itu ditekan justru gitu. Tidak lagi maksud kamu kalah sih sama itu gitu. Itu yang dilakukan di komunitas-komunitas yang bahagia itu. Nah, salah satunya yang kalau kita concern tentang yang namanya kecerdasan emosi dalam hal ini itu kerjasama seperti itu, ya kita harus memilih. Ayo kita cerdas secara emosi. Choice. Itu pilihan. Saya setuju itu pilihan. Dan gini loh, kita hidup di era yang mana informasi jauh lebih banyak daripada pengetahuan. Oh ya. Pengetahuan jauh lebih banyak daripada kebijaksanaan. Iya, betul. Betul itu. Nah, ini choice ke depannya gimana? Ya. Nah, ini mungkin ini di babak terakhir nih kita selalu ngobrol berhayal lah. Indonesia 2045 gimana nih? Nah, itu. Fix-nya gimana nih? Beberapa waktu yang lalu saya diminta, mungkin Mas Gita juga, tapi Mas Gita nggak sempat gitu. Waktu Lemhanas saya sempat ngobrol di situ. Ya, waktu mengenai buku Indonesia di tahun 2045 itu. Itu. Saya hadirnya di forum itu geopolitik tapi buku itu ada itu. Waktu itu sebelumnya itu ada bukunya bagus. Buku bukunya Pak Agus ini. Betul. Ya, saya sempat diminta itu. Itu menyongsong Indonesia di 2045. Ini buku ini bagus gitu ya. Gitu. Yang ada malah kurang tebel bagi saya itu ya. Kurang tebel. Kenapa? Ada poin-poin yang misalnya kalau kita berbicara tentang tahun 2045, yang kita bicarakan itu anak dan cucu kita loh. Gitu. Betul. Ya. Anak dan cucu kita. Ini acara ini bukan untuk kita sebetulnya. Untuk penerus kita. Iya, itu makanya. Kita berbicara tentang bahkan bukan bicara tentang kita atau generasi di bawah anak yang belum lahir itu loh gitu ya. Yang belum lahir. Jadi kalau kita membahas tentang dunia tahun 2045 itu, bagaimana kita menciptakan setiap individu yang di tahun 2045 itu merupakan satu, dia merasa atau mereka itu menyadari bahwa dia itu satu unit dari sekitar 9 miliar unit yang kemudian menjadi satu, tidak terpisahkan gitu. Kalau kita menghayal ya, saya tidak terbiasa berpikir epistemologis ini. Tapi kalau kemudian to be wise gitu ya. To be wise adalah bagaimana kita itu aware gitu ya, nggak perlu conscious lah ya, aware aja lah. Aware itu kan kadang-kadang kita nggak sadari bahwa kita bagian dari satu sistem yang besar gitu ya. Dan setiap kita melakukan sesuatu itu mempengaruhi semuanya itu. Karena kita bukan hanya kumpulan neuron, kita itu satu unit yang kemudian terkoneksi dengan yang lain dan satu disrupt itu akan mempengaruhi yang lain. Meskipun ya dalam sistem besar itu kita membuat firewall gitu ya. Ya kalau bisa kita ada yang di tengah, kalau yang crash itu enggak rusak ya kita memilih di situ gitu. Ini juga pilihan. Jadi kedepannya gimana kita itu to be wise tadi. Saya setuju. Hanya saja wise ini lebih sifatnya lebih ada standar moral.